Dalam video kali ini, kita akan mengulas bagaimana Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina di panggung dunia, namun masih menyisakan tanda tanya besar tentang nasib Papua, Aceh, dan Maluku di dalam negeri. Apakah perjuangan hak asasi bisa dilakukan secara parsial, atau seharusnya dimulai dari rumah sendiri? Mari kita dengarkan narasinya bersama. Kami mengutuk semua kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kedaulatan bagi Palestina. Tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel, dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel. Deklarasi New York. Deklarasi New York telah menyediakan jalur yang damai dan adil menuju perdamaian. Kedaulatan harus berarti perdamaian. Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian yang abadi. Pada hari Senin, tanggal 22 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Konferensi yang dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi ini menjadi salah satu forum internasional penting dalam meneguhkan kembali komitmen global terhadap solusi dua negara bagi Palestina dan Israel. Indonesia hadir dengan peran sentral sebagai anggota core group yang mengawal proses perdamaian tersebut. Kehadiran Presiden Prabowo bukan sekadar formalitas. Dalam pidatonya, ia menegaskan posisi Indonesia yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan dan pengakuan terhadap negara Palestina. Dengan dukungan internasional yang luas, Indonesia berharap posisi Palestina semakin kuat untuk memperjuangkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan sesuai prinsip hukum internasional. Presiden Prabowo tampil sebagai pembicara kelima dari total 33 negara dan organisasi internasional yang memberikan pandangan. Di antara para pemimpin dunia, kehadiran Prabowo menandakan tekad Indonesia untuk terus mengawal isu Palestina hingga terwujud solusi damai, permanen, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Palestina. Namun, di balik keseriusan Indonesia memperjuangkan Palestina di panggung dunia, muncul pertanyaan serius. Bagaimana dengan persoalan dalam negeri, masalah hak asasi manusia, dan kemerdekaan di Papua, Aceh, dan Maluku masih jauh dari penyelesaian? Isu Papua, khususnya, yang telah berlangsung puluhan tahun dengan tuntutan jelas dari masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, masih sering direspons dengan kekerasan dan penindasan. Aceh dan Maluku, yang juga pernah menjadi perhatian dunia dan muncul di forum PBB, kini masih menyimpan luka yang belum sembuh akibat konflik yang belum tuntas. Indonesia tampak sangat serius dan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Namun dalam menangani isu-isu kemerdekaan dan hak asasi manusia di dalam negeri seperti Papua, sikap pemerintah justru represif dan tidak memberikan ruang dialog yang layak. Pernyataan Koni Rahakundini Bakri sangat relevan untuk diingat. Jika membela Palestina sama dengan mendukung kemerdekaan Papua, ini menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina dan rakyat Papua adalah bagian dari satu kesatuan hak asasi dan kemerdekaan yang harus dipahami dan diperjuangkan secara konsisten. Mengapa masalah Papua dan isu kemerdekaan dalam negeri sulit diselesaikan? Pemerintah memandang isu-isu tersebut sebagai masalah kedaulatan dan keamanan nasional sehingga menggunakan pendekatan militer dan penindasan. Ruang politik dan kebebasan berekspresi masyarakat adat Papua dibatasi, media dan pengawasan internasional pun tidak mudah masuk untuk mengawasi kondisi nyata di lapangan. Masyarakat adat Papua, Aceh, dan Maluku berharap ada penghentian kekerasan, pengakuan hak politik dan budaya, serta dialog yang benar-benar inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia harus membuka diri, mendengarkan suara rakyatnya,
dan menunjukkan konsistensi antara komitmen internasional dan tindakan dalam negeri. Indonesia tidak bisa hanya sibuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di PBB, sementara masalah Papua dan isu kemerdekaan lainnya di dalam negeri diabaikan dan ditekan. Jika Indonesia benar-benar memperjuangkan hak asasi dan kemerdekaan, harus dimulai dari menyelesaikan persoalan internal secara adil dan manusiawi. Perjuangan rakyat Palestina dan rakyat Papua adalah satu kesatuan yang harus didukung dengan sikap dan tindakan yang konsisten dan berkeadilan. Dalam konferensi ini, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Umar Hadi. Di tengah sorotan dunia terhadap Palestina, kita juga tak boleh melupakan suara-suara dari Papua, Aceh, dan Maluku yang terus menuntut keadilan dan pengakuan. Jika Indonesia sungguh ingin memperjuangkan hak asasi manusia dan kemerdekaan, maka perjuangan itu harus adil dan konsisten, baik di panggung internasional maupun di tanah air sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga narasi ini menjadi bahan refleksi penting bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia. Salam hangat dari channel YouTube Manuskrip Papua. Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis, Yang Mulia Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, selaku ketua bersama pertemuan terhormat ini. Para ketua bersama, Yang Mulia, perwakilan terhormat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya ingin menyampaikan penghargaan terdalam dan penghormatan tertinggi kami kepada pemerintah Prancis dan Kerajaan Arab Saudi atas kepemimpinan mereka dalam menyelenggarakan musyawarah penting ini. I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. Dengan berat hati kami mengingat tragedi yang tak tertahankan yang sedang berlangsung di Gaza. Ribuan nyawa tak berdosa, banyak di antaranya wanita dan anak-anak, telah terbunuh. Kelaparan mengancam, bencana kemanusiaan sedang terungkap di depan mata kita. Kami mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Oleh karena itu hari ini dengan martabat kami berkumpul untuk mengambil tanggung jawab sejarah kita. Tanggung jawab ini berbicara tidak hanya tentang nasib Palestina tetapi juga tentang masa depan Israel dan juga kredibilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine but also to the future of Israel. And also the very credibility of the United Nations. Kami mengutuk semua kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara ini yang akan mengarah pada perdamaian. Kita harus menjamin kedaulatan bagi Palestina. We must guarantee statehood for Palestine. Tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa begitu Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel, dan kami akan mendukung semua jaminan untuk keamanan Israel. Deklarasi New York. Deklarasi New York telah menyediakan jalur yang damai dan adil menuju perdamaian. Kedaulatan harus berarti perdamaian. Pengakuan harus berarti peluang nyata menuju perdamaian yang abadi. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace.
Itu harus menjadi perdamaian yang nyata untuk semua sisi, untuk semua pihak. Yang mulia, yang terhormat, kami memuji negara-negara terkemuka di dunia yang telah mengambil langkah prinsip ini. Prancis, Kanada, Australia, Britania Raya, Portugal, dan banyak negara terkemuka lainnya di dunia telah mengambil langkah di sisi kanan sejarah. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. Pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah yang tepat di sisi kanan sejarah. Kepada mereka yang belum bertindak, kami katakan sejarah tidak berdiam diri. Kita harus mengakui Palestina sekarang. Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza. Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan. Kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang diperlukan untuk keluarga manusia. Kita siap mengambil bagian kami dalam perjalanan menuju perdamaian ini. Kami bersedia menyediakan pasukan penjaga perdamaian. Journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Terima kasih banyak. Perdamaian, perdamaian sekarang, perdamaian segera. Kita butuh perdamaian. Terima kasih banyak.